Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Imam Bukhari rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT pagi ini kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam kondisi sehat walafiat. Semoga langkah kita ke masjid ini, ke majelis ilmu, dicatat sebagai amal soleh dan sebagai bentuk perbekalan, penambahan perbekalan kita dalam perjalanan panjang kita menuju alam keabadian, yaitu alam akhirat. Hari ini kita akan menyampaikan materi tentang model kebangkitan umat. Ini kami sampaikan di dalam situasi kondisi ketika hari-hari ini Palestina masih digempur terus oleh penjajah Zionis Yahudi Israel. Dan sampai PBB pun nggak berdaya. Sudah mengeluarkan resolusinya diveto. Vetonya oleh Amerika, satu negara saja. Itu 120-an negara setuju untuk penghentian kekerasan, gencatan senjata, masuknya bantuan kemanusiaan, diveto oleh satu negara, di Amerika. Akhirnya nggak jadi. Nggak ada resolusi, nggak berlaku. Padahal sudah segitu banyak negara yang rapat dan lain sebagainya di PBB, termasuk negara-negara Muslim, negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk pemerintahannya pemerintahan Islam. Nah, hal ini memang menjadi sebuah hal yang memprihatinkan. Ya, ternyata kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Walaupun tentu kita sebagai individu seorang Muslim tetap dan terus berdoa, mohon pertolongan pada Allah agar Allah memberi pertolongan pada saudara-saudara kita di sana. Bahkan ada sebagian masjid itu yang kunut nazilah ini terus bantuan dana dan lain sebagainya. Tapi ada yang kita rasakan kurang, dan itu ternyata sudah berlangsung berpuluh-puluh, mungkin sudah 100 tahun lebih, kondisi umat Islam yang seperti ini. Nah, kalau kita menilik atau melihat sejarah, memang sebenarnya ada pasang surut peradaban. Ya, ini gambarnya saya ilustrasikan sebagai gambar naik turun. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, "Iyamsaskum korhum faqad massa qauma korhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Jika mereka mendapatkan luka, jika kamu mendapatkan luka, mereka pun mendapatkan luka. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jika mereka merasakan kekalahan, jika kalian merasakan kekalahan, mereka pun pernah merasakan kekalahan. Dan hari-hari kejayaan serta kekalahan satu kaum itu memang nudawiluha bainan nas, oleh Allah dipergilirkan. Iya, tapi sekarang kok suwe banget itu. Ini tapi momennya udah 100 tahun ini. Ya. Kan awal kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi. Dan itu sebagai sebaik-baik masa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Setelah itu dipimpin oleh kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Hasan, setelah itu ada peristiwa tahkim, kemudian jadilah Muawiyah, setelah jadi Muawiyah ada Yazid, dan seterusnya sampai Bani Umayyah. Kemudian sempat turun, kemudian naik lagi ketika ada Umar bin Abdul Aziz. Sempat turun lagi, kemudian naik ketika ada Harun al-Rasyid, Khalifah Abbasiyah.
Kemudian turun lagi, naik lagi ketika ada Abdurrahman Al-Ausad yang membangun peradaban Cordoba di Spanyol. Dan turun lagi, kemudian naik lagi ketika ada Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina. Setelah itu turun lagi, setelah itu naik lagi ketika ada Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel, yang disebut oleh Nabi dalam nubuahnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. La tuftahannal Konstantinia, kata Nabi, inna ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaish dzalikal jaish, kata Nabi dalam hadisnya. Nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Dan ternyata itu, nubuah itu kemudian diraih oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi setelah itu turun lagi hingga hari ini. Berarti nanti ada naiknya. Nggak tahu kapan. Yang penting adalah kita siap-siap. Walaupun mungkin bukan generasi kita, barangkali generasi anak-anak kita. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti hari ini, umat Islam itu diombang-ambingkan, terpecah belah, tercerai-berai. 1,8 miliar, sepertiga penduduk bumi, itu Muslim. Tapi kekuatannya kalah dengan Yahudi yang hanya 7 juta. Yang mereka punya senjataan dan lain sebagainya. Kenapa? Ini ada salah seorang Perdana Menteri Israel. Namanya Golda Meir. Wanita, seorang wanita. Itu diangkat di 1968 sampai 1970 sekian. Suatu hari dia ada rakyat atau warganya Yahudi yang bakar Masjid Al-Aqsa. Dan itu didukung sama dia. Tapi malam harinya si Golda Meir, ini Perdana Menteri wanita ini, nggak bisa tidur. Khawatir malam itu seluruh negeri umat Islam langsung blek nyerang gitu. Ternyata pagi hari nggak terjadi apa-apa. Si Golda Meir kemudian ngomong, dan terkenal omongannya, dicatat sampai hari ini. Saya setelah membakar Masjid Al-Aqsa itu semalam tidak bisa tidur. Saya khawatir umat Islam menyerang dari berbagai penjuru. Ternyata ketika pagi hari saya bangun tidak terjadi apa-apa di Israel. Dan saya simpulkan bahwa umat Islam saat ini sedang tidur. Nah, gitu. Sedang tidur. Jadi jamaah rahimakumullah, kondisi inilah yang sedang dihadapi hari ini. Ada sejumlah besar ya umat Islam, tapi kondisinya sedang tidak berdaya. Dia bilang sedang tidur. Kapan bangunnya? Nah, ini. Kalau dalam catatan atau kalau kita merefleksikan, melihat kembali ke belakang dengan hadis Nabi tentang wahad, itu Rasulullah menyampaikan dari Thauban ini, sahabat Thauban mendengarkan dari Nabi, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat dari berbagai penjuru itu mengerubuti kalian, seperti orang lapar yang sedang mengerubuti makanan. Aminkin latin bina yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Ada yang bertanya begitu ketika Nabi menyampaikan. Beliau kemudian Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Jumlah kalian banyak tapi seperti buih yang mudah terseret arus. Yantazi'ul mahabata fi qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahan. Allah mencabut rasa segan. Haibah itu wibawa. Mahabata fi qulubi aduwikum. Wibawanya umat Islam itu jatuh, tercabut dari hati musuh yang memusuhi Islam. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahan. Dan tertanam dalam hati kalian penyakit yang disebut dengan al-wahan. Apa itu al-wahan?
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, penyakit ini ternyata yang oleh Nabi disebutkan sebagai penyebab kemunduran dan kelemahan umat. Ya, kemunduran dan kelemahan umat. Nah, hadis ini kemudian dikaji oleh salah seorang peneliti sejarah, namanya Dr. Majid Irsan Kilani. Dia membuat buku yang bukunya saya tulis sebagai judul kajian kita hari ini, yaitu Pola Kebangkitan Umat. Ya. Sebenarnya judulnya itu aslinya Hakatazil Salahuddin. Ya, jadi bagaimana munculnya generasi Salahuddin dan bagaimana dia membebaskan Al-Quds setelah kegelapannya, masa kegelapan umat ini. Itu judul aslinya. Tapi disebut model kebangkitan umat karena ternyata ada rumusnya. Kalau kita bilang model atau kita bisa dibilang sebagai sebenarnya sudah ada pakemnya. Kalau mau bangkit itu seperti ini. Dan itu rumusnya sudah ditulis dalam Al-Quran. Sudah tertulis dalam kaidah-kaidah umat Islam ini. Sudah disampaikan oleh Nabi kita SAW. Kalau ingin bangkit seperti apa. Dan juga disampaikan oleh Nabi, menurun dan runtuh itu karena apa. Dan itu kemudian dirangkai dalam sebuah kesimpulan oleh Dr. Majid Irsan Kilani ini dalam disertasinya. Ada 3 kesimpulan yang beliau sampaikan. Peradaban itu kuat, peradaban umat Islam itu kuat, mulai dari zaman Nabi, kemudian kita tahu ada yang paling moncer setelah itu, kekhalifahannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu, ganti dinasti, ganti kepemimpinan, di eranya Abbasiyah ada Harun al-Rasyid. Dan seterusnya tadi kita sampaikan. Kuat kondisinya ketika apa? Mereka bergerak pada poros yang benar, yaitu poros pemikiran yang benar. Apa maksudnya? Mulai dari level paling bawah, yaitu rakyat biasa, orang awam seperti kita, sampai pemimpinnya itu punya semangat yang sama dalam beragama. Dalam berislam, itu punya semangat yang sama. Jadi mereka bergerak dasarnya kebenaran. Yang mereka bela kebenaran. Mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari level bawah sampai atas. Semakin semakin merata ya, poros ini dijadikan. Kenapa kita disebut dengan poros? Karena menjadi sumbunya gerakan. Sumbu itu pusatnya. Bergerak berdasarkan itu. Seperti roda sepeda, sumbunya yang di tengah-tengah yang jadi as, sepeda bisa jalan karena ada porosnya. Begitu pula umat ini ada porosnya. Kalau mereka bergerak karena pemikiran benar, ya, dengan pemikiran yang benar, maka kekuatannya luar biasa. Turun ketika apa? Disebut dengan peradaban sakit. Ketika bergerak pada poros individu. Maksudnya apa? Benar gak benar, tokohku yang tak bela. Wah, gitu. Akhirnya muncul namanya ta'assub asobiyah atau fanatisme sempit. Itulah kenapa ya kita baru paham ya. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Yai Dahlan atau Muhammadiyah ya, tidak mengafiliasikan terhadap madhab tertentu karena fiqhiyah ya, madhab fiqhiyah ini. Itu kalau dijadikan bahan debat, diskusi dan tidak mencukupi keilmuannya, yang muncul adalah debat yang menuju pada asobiyah, ketokohan antar madhab. Dan itu terjadi di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi sebelumnya, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pemimpin. Pertikaian antar madhab itu sampai pada taraf saling mengkafirkan antara satu madhab dengan madhab yang lain. Ngeri. Dan itu terjadi di zaman itu. Tapi 88 tahun ya sejak peristiwa itu muncul Salahuddin Al-Ayyubi dan satu lapis generasi yang sama-sama berkualitas ya, dan itu rumusnya dilakukan karena paham dengan pola kebangkitan umat, para ulamanya.
Jadi poros individu yang poros sakit ini, peradaban sakit itu karena mereka bergeraknya karena digerakkan oleh tokoh-tokoh, dan tokoh-tokoh itu mereka bela, wis pokoknya mereka tidak tahu benar salah saya bela. Nah, sekarang kita tinggal refleksikan kondisi masyarakat Islam hari ini. Bagaimana yang terjadi? Kalau seperti itu yang terjadi misalkan, ya, tidak membela yang kebenarannya, idealismenya yang dibela, tapi person-personnya ya memang dalam kondisi sakit sudah terpecah belah. Apalagi nomor 3 yang terakhir, kalau mereka bergerak dan bergeraknya itu karena materi. Berarti ini sudah pada kondisi sakaratul maut. Kondisi umat yang sakaratul maut. Sudah tidak ada daya juangnya. Sedikit-sedikit yang dihitung adalah saya dapat berapa. Berarti kalau sudah porsi materi ini yang dipikirkan, kondisinya sudah sekarat. Ya seperti itu tadi, al-wahan itu tadi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, tinggal kita refleksikan separah apa kondisi peradaban hari ini. Yang dengan itu kita bisa membuat formula bagaimana memperbaikinya. Daripada sibuk menyalahkan sana sini, kita introspeksi. Introspeksi bagaimana supaya kita kembali jadi kuat. Ya kalau kita ngomong seperti Samuel Huntington, dia punya buku Clash of Civilization katanya, atau perbenturan peradaban, dia sudah prediksi dalam tulisannya itu pasca Perang Dingin atau Perang Dunia Kedua yang memang betul-betul menjadi ancaman bagi kekuatan besar hegemoni Barat asing ketika itu adalah orang Islam. Maka mereka harus membuat cara bagaimana agar orang Islam itu jauh dari agamanya, dan itu sudah ada skenarionya. Ya. Dan oleh karena itu, ya masuk umat Islam tidak punya skenario untuk membalikkan keadaan. Karena kita yakin dan bahkan di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah dengan jelas disebutkan bahwa Islam itu adalah satu-satunya sumber hukum yang ketika itu diaplikasikan maka masyarakat akan adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kita yakin. Nah, yang hilang dari kita hari ini adalah tidak ada daya juang untuk menyampaikannya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mempromosikan Islam sebaik-baiknya, itu semakin sedikit orang yang berani menyampaikan. Ini hadis al-wahan. Hadis yang kedua, ya, juga masih satu korelasi dengan yang tadi adalah idza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Jika umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari mereka haibatul Islam, wibawanya Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat karamatal wahyi, barakatal wahyi, hurrimat barakatal wahyi. Ya. Apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka akan terhalang dari keberkahannya wahyu. Wa idza tathabat ummati saqatat min ainillah. Jika umatku sudah saling menghina satu dengan yang lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Ini juga perlu kita renungkan. Jadi kalau sudah sedikit-sedikit yang diukur adalah serba dunia, saya bergerak ke sini dapat apa, saya dapat berapa rupiah, dapat berapa dolar, ke sini dapat ini, ke situ dapat apa. Sama sekali tidak lagi memperhitungkan atau tidak lagi memikirkan tentang akhirat, bagaimana dia dapatkan ridhonya Allah dan lain sebagainya. Itulah awal mula tercabutnya kehebatan Islam. Semakin banyak orang yang seperti itu, berarti kan sudah namanya kolektif. Kalau sudah secara kolektif seperti itu, ya sudah dalam satu komunitas masyarakat sudah jatuh wibawanya, dia adalah
di hadapan musuh, di hadapan orang-orang yang membenci. Apabila meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, nah ini, selama mau kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, di level kita masing-masing. Apalagi sekarang, contoh saja. Contoh di Malang ini ada 350.000 mahasiswa yang sekolah di 63 universitas Malang Raya. 350.000. Itu sebenarnya kalau mereka diajak ke masjid yang mayoritas muslim ya. Masjid kita itu di Malang hanya 1.500 masjid. Coba 350.000 dibagi 1.500. Kira-kira cukup apa ora masjid? Ora cukup. Ya, ya. Gak cukup ya. Tapi kok lodang-lodang masjid itu. Oh, menek subuh ini loh. Kok longgar sekali kalau subuh. Ini kita baru ngomong masyarakat pendatang yang setiap tahun pulang pergi 350.000. Dan mereka ini ketika pulang ke daerahnya jadi pemimpin. Saya ngajar itu, apalagi kalau mau di luar Jawa ya, pulang ke daerahnya, walaupun itu S1, jadi camat, jadi lurah, kepala dinas. Jadi mahasiswa saya, kalau ada kepala dinas di tempat-tempat yang mereka, artinya mereka jadi pemimpin. Coba misalkan, ketika mereka datang ke Malang, di Gembleng, mereka mau datang, kemudian mereka menyadari bahwa posisi bahwa dirinya ini sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, wajib amar ma'ruf nahi mungkar, wajib mendalami agama, pulang ke daerahnya, jadi pejabat, ya akan nularkan kebaikan. Sayangnya kita memang berat untuk menyentuh sampai level 350. Apalagi anak kos sekarang susah mau kos dengan induk semang atau bapak ibu kos itu nggak mau, sukanya ngontrak sendiri. Dan kontraknya tempatnya jauh-jauh dan terpencil supaya bebas katanya begitu kan. Enggak tahu. Ini baru ngomong tentang fenomena anak kos ini, yang mereka nanti akan bakal jadi pemimpin. Dan ya Masya Allah, yaitu luar biasa. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, Dr. Majid Ihsan Kilani dalam disertasinya tadi, beliau itu mencuplik satu fase sejarah, yaitu mulai dari terpuruknya umat Islam karena pertikaian antar madhab, sampai munculnya Salahuddin Al-Ayyubi. Itu 88 tahun. Kok bisa dalam kondisi terpuruk yang hampir mirip, kalau kita mau baca bukunya itu Pola Kebangkitan Umat, hampir mirip kondisinya seperti hari ini. Sudah paling cekcok dan sebagainya, suka rebutan harta, rebutan jabatan dan sebagainya yang terjadi di antara kalangan penguasanya. Itu 88 tahun kok bisa berubah sampai muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tidak hanya Salahuddin Al-Ayyubi, itu cuma satu orang etalasenya saja, satu lapis generasi kualitasnya sama. Nah, ini dianalisis oleh dia. Ternyata asasnya yang pertama karena perubahan yang dilakukan oleh para tokohnya, para ulamanya. Di situ ada Imam Al-Ghazali yang hidup di era itu. Beliau membuat namanya madrasah islah. Mengajak para alim, para ulama yang ada di sezaman dengan beliau untuk introspeksi. Kita ini sudah begini kondisinya, banyak terjadi cekcok dan lain sebagainya, bahkan sampai pertikaian, padahal satu saudara sama muslim. Bagaimana supaya hal ini bisa kita tangani? Di samping ada cita-cita besar di sana, bagaimana Masjidil Aqsa itu bisa kita datangi lagi untuk ibadah di sana. Maka yang dilakukan kemudian mereka membuat berkontemplasi dan menjadikan surah Ar-Ra'd ayat 11 sebagai tonggak perubahan. Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah
Nasib satu kaum sampai kaum itu mau ngubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Nah itu kemudian disambungkan sama hadis, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Ingat dalam dirimu ada segumpal daging, jika daging itu baik maka semuanya jadi baik. Jika daging itu buruk maka semuanya jadi buruk. Apa itu? Hati. Maka yang difokuskan pertama kali oleh para alim ketika zaman itu tadi kita sampaikan, yang mereka lakukan adalah membuat madrasah perbaikan hati. Yang kurikulumnya adalah bagaimana agar manusia yang ada di zaman itu, generasi penerus terutama, itu punya kesadaran bahwa dirinya ini seorang hamba Allah. Yang dalam setiap gerak langkahnya dia harus mendasari dirinya dengan keikhlasan, kemurnian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, itu ikhlas. Ya. Nah yang menjadi pengotor-pengotor hati dari keikhlasan itu ditazkiyatun nafas, dibersihkan dengan itu tadi. Akhirnya apa? Pola pikirnya diubah. Yang cita-citanya jangka pendek, sekolah kepingin engko oleh nyambut gawe sing bener, nyambut gawe sing penak, duwe posisi, duwe jabatan, selesai. Ndak, dipertinggi cita-citanya. Sekolah untuk li'i'la'i kalimatillah. Sekolah agar bisa menolong banyak orang, memberi kemanfaatan pada banyak orang, dan untuk menegakkan kewibawaan dinul Islam. Belajar dari berbagai sisi itu yang pertama diperbaiki adalah pola pikirnya. Setelah hatinya, kemudian pola pikirnya. Karena diri kita ini punya dua unsur. Unsur pertama, unsur ruh. Ya, ruh kita ini penguasanya adalah hati sebagai raja. Dan dialah yang mencetuskan niat. Dan dari niat itulah kita akan memperoleh apa yang kita niatkan sebagai sabda Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata Nabi itu, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya dan setiap kalian akan diberi sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Ya, setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Nah, semakin tinggi niatannya, maka akan semakin tinggi Allah memberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wong kita sholat sunnah saja kan bisa diropel niatnya. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, sunnah wudhu, sekalian sholat duha, kan bisa diropel niatnya. Dan mereka akan dapat 3 pahala, 3 keutamaan. Kalau diropel pahalanya semakin banyak. Itu dari niat saja, ya, sudah memberikan begitu banyak pengaruh. Dan selain itu niat inilah yang menentukan manusia itu bergerak atau tidak. Makanya kan kalau di kita itu kalau ada anak sing malas-malasan, awakmu niat ta ora? Nah itu. Niat ta ora awakmu? Maksudnya apa? Muncul enggak itu kerentek dalam hati? Tekad dalam hati. Jadi ketika unsur-unsur yang melemahkan diganti dengan unsur-unsur yang menguatkan. Yang melemahkan itu ya itu tadi. Aku merene oleh opo, melemahkan semua. Enggak oleh opo-opo ya tambah lemah. Diganti yang menguatkan. Misalkan datang ke masjid, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Siapa yang menuti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan bagi menuju surga. Naik. Kemudian majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapa yang datang di satu rumah Allah, ya, di antara rumah-rumah Allah yaitu masjid, ya,
Mereka belajar kitab Allah, yatluna kitab Allah, yatadarusunahu bainahum, kemudian mentadarusinya. Nazalat alaihimus sakinah, datang mereka akan mendapatkan, turun pada mereka ketenangan. Dijaga oleh para malaikat. Ya. Kemudian rahmat Allah akan meliputinya dan Allah akan menyebut-nyebutnya. Naik lagi motivasinya. Dan seperti itulah metode yang memang perlu diperbaiki. Dan itu dilakukan di zaman untuk murid-murid Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan mindset itu terus dikuatkan. Baru setelah itu ditambahkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan setelah itu mereka nyebar ke seluruh posisi, ya, menyebar ke seluruh posisi, ya di militer, ya di teknokrat, di politisi dan lain sebagainya. Itu nyebar ke situ. Jadi sing wis ngaji, sing wis paham, ya ndak berhenti di satu posisi dan satu profesi saja. Tapi yang punya passionnya di fisiknya kuat, kemudian masuklah jadi jadi angkatan, jadi kemiliteran. Nanti di situ jadi pemimpin, dan jadi pemimpin yang bisa mengaruhi banyak orang dengan ketulusan niat tadi. Dan itu terjadi dan dilakukan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi itulah yang dilakukan, dan yang luar biasa adalah gini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini baru istilahnya disertasi ini sekitar tahun 1990. Nah, Yai Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah tidak nulis disertasi, tapi langsung praktek. Dan prakteknya setelah beliau pulang dari Makkah, sudah tahu kondisi umat Islam yang dalam kondisi terjajah, terpecah-pecah. Itu kemudian pulang, beliau membuat sekolah. Sekolahnya apa? Yang pertama, memadukan. Ini agama diajarkan, iptek juga diajarkan. Sesuai itu dengan teori yang baru ditulis tahun 90-an itu. Kalau mau bangkit umat ini, agamanya harus kuat, setelah itu kuasai ilmu pengetahuan teknologi, supaya mereka bisa menaklukkan dunia. Ya cuman PR-nya Yai Dahlan belum selesai, harus kita lanjutkan hari ini. Karena memang perjuangan untuk perbaikan peradaban itu bukan perjuangan seperti buat sesuatu yang instan. Atau seperti membuat mie instan yang hanya 5 menit jadi. Ini perjuangan lintas generasi. Salahuddin Al-Ayyubi muncul itu 88 tahun. Itu pun dengan kondisi dunia yang belum sekompleks hari ini. Ya, belum ada dunia yang sekompleks hari ini. Nah, kita dalam kondisi yang lebih kompleks lagi, tapi kita yakin rumusnya sama. Makanya Yai Dahlan yang sudah membuat sekolah, kemudian membuat madrasah Islah ala Yai Dahlan dengan kaidah Al-Asr, dengan kaidah Al-Ma'un. Al-Asr itu luar biasa. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Seperti apa surat Al-Asr itu? Dan itu sebenarnya harus jadi nafasnya gerakan Muhammadiyah terus yang yang terus-menerus digelorakan. Wal asr, sesungguhnya demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus sholihat, dan amal soleh. Itu ibarat begini Bapak Ibu. Kita itu dalam kondisi tertidur. Innal insana lafi khusr, kondisi khusr ini rugi. Tertidur, dan tertidurnya itu dalam kondisi tenggelam. Dalam sebuah kapal, kita tertidur dan kapal itu tenggelam, perlahan tenggelam. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semuanya akan terancam ini, masuk ini. Terancam bahaya, khusr, bahaya kerugian. Besar kerugiannya, menyangkut nasib di akhirat. Kecuali orang yang iman. Iman itu artinya tersadar. Ya kan, iman itu artinya percaya. Maksudnya apa? Menyadari bahwa dirinya ini posisinya sebagai hamba.
hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sadar, dia amilus solihat, dia ambil segala macam cara supaya bisa naik segera ke permukaan dan menyelamatkan diri. Ini kesadaran. Tapi yang masalah adalah kita ini makhluk yang terikat dengan yang lain. Ada ikatan persaudaraan, pertemanan, famili, ikatan sosial. Dia nggak hidup sendiri. Maka ketika kita naik, dan kita masih terikat dengan satu yang lain, maka naiknya kan berat sementara yang lain sedang tidur. Bisa diikuti nggak Bapak-Bapak Ibu ya? Kita naik tapi terikat. Naik ke atas kapal supaya lepas, tidak tertenggelam, tapi kita terikat dengan ikatan sosial, ikatan saudaraan dan sebagainya. Apakah mau kita lepas ikatan itu? Kan ya tidak. Wong dulur kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, orang tua kita sendiri, sanak famili kita sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sampaikan kebenaran, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Ya segera digugah konco-konco yang sedang turu itu. Digugah, dibangunkan supaya nyadari iki loh awake dhewe kondisinya tenggelam. Ayo segera naik bareng-bareng. Semakin banyak yang bisa bangun, semakin ringan kita naik ke permukaan karena sama-sama sadar dan yang nggak ngeret yang sedang tidur ini tadi. Tapi semakin banyak yang tidak kita bangunkan, kita gerak sendiri-sendiri, ya kesel karepe dhewe dan akhirnya tenggelam sendiri. Oleh karena itu, tidak cukup soleh secara pribadi, tapi solehnya harus ditularkan pada saudara. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Ini PR kita bareng-bareng. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah menyampaikan ini, dan tidaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak atau generasi yang lemah, ya, yang khawatir terhadap mereka, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang benar. Lemah apa? Ini lemah di antara lemah. Lemah fisiknya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ilmu pengetahuan dan teknologinya. Maka sasaran investasi kita kalau kita mau perbaiki generasi, kembali ke masa gemilang dan hebat wibawanya umat Islam, ada 4 investasi, 4 sasaran investasi yang harus kita lakukan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Kuat akidahnya, dikuatkan akhlaknya, dikuatkan fisiknya, dan dikuatkan ipteknya. Yang mana? Ini? Ini. Luqman 13. Ini hadis. Al-mu'minu qawi khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minu dhaif. Ini wal insa illa liya'budun. Ya. Wa ma khalaqtul jinna. Oh ini. Ya ma'syarul jinni wal ins. Ini Ar-Rahman ayat 22. Ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Itu sudah rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian jin dan manusia, ini istata'tum, jika kalian mampu, na'aktoris samawati wal ard fanfudu, jika kalian mampu mengitari atau menembus langit bumi, silakan tembus. La tanfuduna illa bisultan, kalian tidak akan mampu menembus kecuali dengan sultan, kekuatan. Iya ini. Ini Ar-Rahman ayat 33. Yang ini iya ini 33 ini Ar-Rahman ini ya. Yang ini al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minu dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai, ya, lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah daripada muslim. Ruwahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini Luqman untuk kuat akidah. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim.
Iya, di sini iyo. Ini lu perlu kacamata saya juga ini. Saya buat-buat sendiri ya kak, so dipoco dewe gitu ya. Ya, lah, ini rumusan. Ada 4 sasaran investasi kita bareng-bareng. Jadi kalau kita apa namanya menginisiasi sekolah kita, sekolahnya anak-anak kita, sekolah-sekolah kita di Muhammadiyah, ya kurikulum ini insya Allah sudah ada, tinggal dikuati. Termasuk figur suri tauladannya, yaitu para guru dan ustadz-ustadzanya harus dikuat. Gimana Ustaz? Ya, oh penguatan fisik dalam Quran. Oke. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya ada. Ini dalam surat ini yang itu Ustaz, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Talut al-Malika itu Talut dijadikan raja itu karena bastotan fil ilm wal jism. Karena dia punya kekuatan ilm dan kekuatan jism. Jism itu jasad. Itu. Jadi eh dicari nggih. Itu kalau surat apa nih? Ada. Jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sudah banyak contoh gitu ya. Kam min fi'atin qalilatin. Golongan kecil bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Karena dipimpin oleh orang yaitu bastotan fil ilm wal jism. Ilmu, kuat fisik. Ya, matur nuwun Pak, nanti saya perbaiki. Ya. Jadi ada di dalam Quran ada tadi. Ya. Cuma ini secepat-cepatnya sudah yang apa namanya bisa kita tangkap. Oh iya, kuat fisik itu penting. Ya. Karena kita menghadapi dunia modern yang disebut ada istilah namanya sedentary lifestyle. Kebudayaan hidup mager, malas gerak. Serba remote itu. TV remote, AC remote, kipas angin remote. Sekarang makanan di remote. Tek datang sendiri. Ya kan? Pakai sensor itu ya. Akhirnya otot-ototnya mengecil karena tidak pernah dilatih. Nggak kuat secara fisik. Gitu. Betul. Baik. Itulah eh, terakhir. Ini kayaknya perlu untuk kita kuatkan. Jadi ada satu model pendidikan unggul yang bisa mengakselerasi kekuatan umat itu dengan menyederhanakan komplikasi konten materi yang ada dan menguatkan karakter ilmu, ya, menguatkan karakter dan menguatkan ilmu alat. Menguatkan karakter itu yang menyadarkan sebagai hamba Allah, dirinya sebagai hamba Allah yang harus bergerak, berjuang, berjihad fisabilillah, ya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan berbagai potensi yang dia miliki. Kemudian dia menguasai ilmu alat. Ilmu alat itu yang pertama adalah ilmu bahasa. Jadi sudah waktunya umat Islam di berbagai penjuru itu tidak hanya menguasai bahasa ibunya atau bahasa mother tongue namanya, satu bahasa yang berasal dia dari lahir itu. Tapi harus punya penguasaan bahasa asing yang bisa, ya, dengan bahasa itu dia menguatkan dirinya karena pengetahuan dan teknologi itu disadur dengan bahasa-bahasa asing itu hari ini. Dan untuk menguatkan diri berarti harus dengan, ya, untuk bela diri dan lain sebagainya. Itu di antara konsep pendidikan yang perlu terus dikuatkan. Oke. Kami kira demikian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mungkin ada diskusi, barangkali perlu ada diskusi, kami silahkan. Monggo, 1, 2, oke. Monggo Pak.
Nggih. Tiga. Iya. Iya. Mm-mm. Iya. Nggih. Oh iya. Nggih, betul. Baik, adab. Nggih. Jadi adab itu ada pada proses takdib, pendidikan yang dididik dan dibiasakan. Akhlak itu sesuatu yang muncul secara spontan. Artinya adab ini akhlak itu akan muncul, akhlak baik itu akan muncul dengan takdib. Dan sebenarnya itu tadi hanya sekedar perbedaan apa ya namanya perbedaan terminologi. Jadi kalau saya ulangi, kalau adab itu takdib artinya proses pendidikan. Ya, al-adab itu beroleh dari proses pendidikan. Dan setelah takdib itu muncul akhlak. Ada akhlak yaitu yang muncul karena spontan, muncul spontan karena kebiasaan. Karena kan makanya kan ada akhlak apa namanya? Mahmudah, ada akhlak mazmumah. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk karena dia muncul spontan. Seperti orang yang ketika jatuh kemudian meso itu karena itu disebut akhlak. Tapi mazmumah. Tapi yang ketika dia jatuh kemudian beristirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu akhlak juga dan itu akhlak mahmudah yang terpuji. Dan itu muncul dari mana? Akhlak itu karena takdib, karena adab, karena pendidikan yang dikultivasi, yang ditanamkan. Dan di dalam Al-Quran surat Nuh, bukan, surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu digambarkan khuluqin azim. Akhlaknya begitu agung. Jadi akhlak itu sesuatu yang muncul secara spontan. Sesuatu yang muncul secara spontan dan diperoleh dari adanya pembiasaan. Dan takdib itu adalah pembiasaan terstruktur, pembiasaan yang terprogram untuk menjadikan orang itu punya akhlak baik. Makatan, begitu ya Pak. Silakan Bapak yang lain. Ini ini bisa tanya, bisa sharing, juga bisa menambahi Pak, monggo. Ini kan diskusi nggih. Monggo. Ah nggih, alhamdulillah, syukron. Kamin fiatin qalilatin 249. 247 249, Masya Allah. Matur nuwun. Nggih, ya. Jadi itu kisah bagaimana kelompok kecil bisa menang dengan kelompok besar dengan izin Allah. Nggih. Nggih. Amerika. Iya. Nggih. Hmm.
Nggih. Bijak Rapin. Mhm. Dibunuh. Hmm. Ya. Yigal Amir namanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak. Jadi ini nanti pengajiannya khusus tentang tanda-tanda akhir zaman, termasuk urut-urutan kan di antara tanda alamatul kubro, yaumal qiyamah itu kan munculnya Imam Mahdi, munculnya Nabi Isa dan lain sebagainya. Dan itu ada dalam bab akidah ya. Saya apa namanya? Pertama kami menyarankan ya, memberi nasihat pada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk ya benar-benar tolabul ilm itu serius. Karena itu tadi, eh, keimanan kita itu akan kuat kalau landasannya ilmu. Semakin mumpuni banyak dan dalam ilmu yang kita miliki, kita dapatkan, insya Allah keimanan kita semakin kuat. Karena iman itu kan yazid wa yangkus, nambah berkurang. Yazidu bit ta'ah yangkusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Dan kita itu kadang mengalami futur, mengalami kondisi apa namanya, kondisi ya turun lah, grafiknya sedang turun, prestasi ibadahnya. Nah orang yang berilmu, itu turunnya insya Allah tidak sampai melenceng. Ya. Nah kalau nggak berilmu, ya melenceng, tambah jauh. Ya. Tapi memang itu tidak cukup dengan ilmu saja, tapi juga harus dengan mujahadah, dengan ibadah. Mujahadah dengan ibadah, artinya istiqomah dalam ibadah. Insya Allah Allah akan tunjukkan. Insya Allah Allah akan, jadi nggak usah khawatir. Karena di dalam surah Al-Ankabut, ayat yang terakhir Allah itu berjanji. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh mencari jalanku, sampai termasuk mencari jalan ketika ada mendekati asratus saat, tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Kita bingung cari jalan, Allah akan tunjukkan jalan. Pada siapa? Walladzina jahadu fina, yang mujahadah, betul-betul bersungguh-sungguh mencari jalan Allah. Kita tidak mungkin akan ditinggalkan Allah dalam kondisi terombang-ambing dan bingung. Allah mesti akan kasih petunjuk. Seperti hari ini, seperti masa-masa kita hidup kali ini. Kita oleh Allah kan selalu dituntun. Ada yang buruk, ada yang baik, itu tertuntun dan seterusnya. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ini mohon maaf kita cukupkan sekian ya, karena setelah ini geser pimpinan cabang beberapa harus mengikuti musran musyawarah ranting ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.